Kalian pernah nggak sih memikirkan kenapa motor lama itu banyak yang ngempos dan loyo guys? Halo guys, kembali lagi di channel saya ya guys, R&D Project. Jadi kali ini saya mau menjelaskan tentang penurunan tenaga akibat dari timing pengapian yang sudah tidak pas sesuai pabriknya guys. Tapi seperti biasa ya guys, sebelum kita melanjutin video ini, alangkah baiknya kita baca Al-Fatihah dulu ya guys. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Fatihah, ilmu ini bisa gampang kalian cerna ya guys. Dan ilmu ini bisa bermanfaat buat kalian ya guys, buat kita semua ya guys. Jadi gini ya guys, seiring bertambahnya pemakaian waktu yang sudah lama, pasti timing pengapian ini tuh sudah mundur dari standar bawaan pabriknya dulu waktu pas pertama ya guys ya. Waktu pas pertama motor ini dari dealer, pastinya motor ini enak banget lah tenaganya. Tapi dengan berjalannya waktu dan pemakaian yang semakin lama, pasti bakal mengalami penurunan kualitas dari pengapian ini ya guys. Biasanya penurunan kualitas pengapian ini disebabkan dari kabel-kabel bodi yang sudah lama ya guys. Lama kelamaan pasti kabel bodi ini hitam guys, dan arus listriknya tuh kurang lancar gitu ya. Dan juga dari CDI ya guys ya, CDI itu pasti mengalami penurunan kualitasnya. Oke guys, jangan kemana-mana dulu. Lebih jelasnya bakalan kita jelasin seperti biasa ya guys. Oke guys, baik lagi ya di pembahasan yang tadi. Penurunan tenaga motor dari timing pengapian yang telat akibat pergeserannya titik ledak busi karena faktor kabel bodi, CDI, dan lain-lain yang masa pakainya sudah lama ya guys ya. Jadi gini guys, penjelasannya gini ya, kenapa motor lama itu enggak seenak motor yang baru keluar dari dealer ya guys ya. Ini tuh akibatnya dari arus listrik yang dari pick up magnet itu, yang ke busi itu, dia tuh mengalami penurunan waktunya guys ya. Ya penurunan waktu itu ya disebabkan akibat dari masa pakai motor yang sudah lama kan ya. CDI kan dalamnya itu komponen elektronika ya guys ya. Kabel bodi juga kan bisa usang gitu ya guys ya, sama pulser atau yang lainnya dan sebagainya, pengapian yang lainnya gitu ya guys ya. Itu kan lifetime-nya itu udah lama gitu, masa pakainya udah banyak gitu ya, jadinya pasti mengalami penurunan kualitas ledakan businya guys ya. Oh bukan, maaf salah, bukan penurunan ledakannya ya guys ya, tapi titik pengapian yang telat ya guys ya. Oke, semisal kayak gini ya guys ya, itu ada gambar pick up magnet sama pulser ya. Terus proses terjadinya titik ledak itu saat pick up magnet sudah selesai melewati pulser ya guys ya. Nah langsung track gitu tuh, dari situ tuh dapat sinyal, dia tuh ngirim sinyal ke CDI. Nah dari CDI dia langsung ke coil dan ke busi ya guys ya.
Nah, misalkan waktu yang oke, yang dari keluaran dari dealer itu motor masih bagus ya, komponennya masih bagus itu, misalkan waktu yang dibutuhkan arus sampai ke busi itu, ini memisalkan aja ya guys ya, misalkan 0,003 detik ya guys ya. Nah, berarti kalau yang masih bagus itu guys, untuk di putaran rendah, di idle, di lamsang ya guys ya, si busi itu mercikin api di 15 derajat sebelum titik mati atas ya guys ya. Nah itu standarnya yang bagusnya ya guys ya. Terus pas dia beranjak ke RPM tinggi, nah si pengapian tuh berubah guys. Dia jadi 35 derajat sebelum titik mati atas ya guys ya. Nah dengan begitu istilahnya power dari mesin itu ya memang maunya ya di segitu guys ya, di setelan pabriknya guys ya. Jadi tercipta ledakan pembakaran yang benar-benar tepat setelah si piston itu melewati titik mati atas guys. Jadi simpelnya sih ya kayak gitu ya guys ya. Nah ini kita misalkan ada ya guys, waktu yang NG tidak baik ya, yang motor yang sudah pemakaian sudah lama ya guys, waktu untuk dia dari titik pulsar ini, pengapian ini memercik sampai ke busi itu, misalkan waktunya jadi telat ya guys ya. Karena apa, kita nggak bisa nyalahin pick up dan pulsar ini ya guys ya, karena ini tuh nggak bakalan pernah berubah guys ya, walaupun motor sudah lama nggak bakalan pernah bergeser ini tuh. Kalau ini tuh mutlak ya guys. Nah tapi yang bisa berubah itu kualitas dari si CDI, pusher dan lain-lainnya gitu guys, yang kabel body gitu yang udah usang. Nah si waktunya tuh darinya 0,03 detik misalnya guys ya, nah dia tuh jadi berkurang guys, jadi lambat lah gitu ya. Jadi misalkan 0,006 detik ya guys ya. Nah berarti kan otomatis guys, yang tadinya di sininya 15 derajat sebelum TDC itu, pasti dia jadi kalau lambat itu jadi berkurang guys, si waktu yang dibutuhkan itu guys. Jadi harusnya di 15 udah memercikan ledakan api, nah dia 10 derajat atau 98 itu baru memercikan api guys. Begitu juga di RPM tingginya guys ya, harusnya 35 derajat sebelum titik mati atas itu dia tuh udah memercikan api, tapi karena arus ini yang lambat ini, dia jadi bergeser, bukan di 35 derajat, bisa di 25 atau 28 ya, pokoknya yang telat-telat gitulah ya guys ya. Memercikan apinya telat, otomatis ledakan yang tercipta di sini nih guys, pasti dia bakalan telat guys. Yang harusnya piston setelah melewati titik mati atas dia benar-benar meledak gitu ya. Nah itu tuh kalau misalkan lambat ya guys ya, otomatis di sini juga jadi lambat ledakan yang sebenarnya itu. Jadi harusnya di habis titik mati atas beberapa derajat meledak gitu, ini jadi telat guys ya. Jadi 10 atau 8 derajat tuh baru meledak si pembakaran tuh guys ya, baru tercipta pembakaran tuh ya, telat lah tercipta pembakaran sempurnanya guys ya. Oke, jadi paling kayak gitu ya guys ya, pembahasan tentang penurunan tenaga motor dan timing pengapian yang udah lama tuh ya kayak gini ya guys ya. Soalnya bukan apa-apa ya guys ya, aku bukannya menggurui atau gimana ya. Soalnya aku sering memotong pick up magnet itu biar si motor itu jadi enak lagi guys tenaganya guys.
Nah, untuk cara memotong pick up magnetnya nanti aku di video yang lainnya guys ya, aku bikinin ya guys ya, bakal aku kasih lengkap sama kurva RPM nya gitu ya guys ya. Soalnya kalau misalkan pemotongan pick up magnet ini salah, ini bisa berakibat fatal guys. Jadi motor bakalan panas dan bisa cepet-cepet ngelitik gitu guys ya. Jadi intinya kayak gitu guys. Kalau misalkan motor yang udah lama tuh ya pengaruh dari ini juga bagi aku ya pengaruh guys ya. Soalnya aku yang sudah pengalaman lah nanganin motor-motor yang kayak gini tuh guys ya. Oke, terima kasih ya guys ya sudah sampai akhir nontonnya. Bila ada suhu-suhu yang lebih berpengalaman dari saya, coba tinggalin jejak di kolom komentar ya guys. Aku bukan bermaksud menggurui sekali lagi, soalnya aku juga masih belajar ya.